Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi Minjetis kelas 4. Semoga hari ini kalian sehat dan senantiasa diberkahi Allah SWT. Kita akan belajar ngumpul IPA hari ini ya. Silahkan dipersiapkan bukunya. Kita belajar tema 1, bunyi dan indera pendengaran. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Enistiawati, saya mengampu ngumpul IPA untuk insya Allah 1 tahun pelajaran. Kemudian bunyi dan indera pendengaran itu ada di bukumu, di buku Dunia IPA dari 3 serangkai, nanti dibuka buku bab atau pelajaran 6 pada halaman 125 sampai 136. KD yang kita pelajari 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Kita mulai, apa itu bunyi? Bunyi adalah disebabkan oleh benda yang bergetar. Jadi setiap ada benda yang bergetar, maka akan menghasilkan bunyi. Ini contoh benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, benda yang bisa menghasilkan bunyi kita sebut sumber bunyi. Jadi sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Ingat ya. Nah, sumber bunyi di sini ada macam-macam. Ada drum yang dipukul, ada gitar yang dipetik, kemudian ada bunyi yang dihasilkan oleh bergetarnya pita suara yang ada di tenggorokan kita. Nah, kemudian getaran. Getaran itu adalah gerak bolak-balik di sekitar sikap keseimbangan. Jadi digambarkan sikap keseimbangan itu ada ini sebuah bandul. Nah, awal mula namanya setimbang, ada di titik A. Kemudian kita tarik akan bergetar. Contohnya adalah dari A ke C, kembali ke A, ke B, dan kembali ke A. Maka disebut satu getaran. Nah, kalau sampai selesai, nah namanya lebih dari satu getaran. Ini pakai bandul. Nah, biasanya kalian mempraktekannya pakai penggaris. Nah, nanti penggarisnya ditaruh di meja akan bergetar. Kemudian, untuk getaran berkaitan dengan frekuensi. Jadi, banyak getaran yang terjadi dalam 1 detik kita sebut frekuensi. Nah, jadi frekuensi menggunakan satuan Hertz, disingkat Hz. Dalam getaran, nanti kita akan pelajari amplitudo. Jadi ini ada bentuk gelombang seperti ini. Amplitudo itu jarak simpang terjauh dari titik kesetimbangan atau simpangan terjauhnya yang boleh bagian puncak, boleh bagian lembah. Maka disebut amplitudo. Nah, ada juga periode. Periode itu waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran disebut periode. Silahkan dibaca bukunya nanti supaya kalian lebih jelas memahami tentang periode dan frekuensi. Kita lanjutkan belajar tentang gelombang. Jadi, getaran yang merambat kita sebut gelombang. Kita bedakan jadi 2, yaitu gelombang transversal. Jadi, gelombangnya seperti ini, ada puncak, ada lembah, namanya transversal. Kalau gelombangnya berbentuk seperti ini, ada rapat dan renggang, seperti ini namanya disebut gelombang longitudinal. Nah, kalau bunyi termasuk gelombang longitudinal. Perhatikan ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana bunyi merambat. Bunyi merambat harus ada medianya atau zat penghantarnya. Nah, untuk bergetar diperlukan zat padat, cair, gas. Nah, kalau di sekitar kita sering kita sebut udara. Nah, ini contoh bunyi merambat melalui benda padat atau zat padat. Saat kalian bermain telepon, waktu mungkin TK atau dulu waktu kecil, nah menggunakan kaleng atau menggunakan gelas plastik ya. Kemudian kalian beli benang, nah ada suara dari sumber bunyi, nanti ada pendengarnya, nanti akan merambatnya. Inilah zat padatnya. Jadi benangnya ini adalah sebagai media untuk merambatnya. Kemudian untuk zat cair, contohnya adalah bunyi yang dikeluarkan oleh paus. Jadi di sini ada frekuensi yang keluar. Nah, di sini merambat melalui zat cair. Kemudian kalau yang melalui udara, contohnya adalah percakapan atau kalian bisa mendengar bunyi ayam berkokok, kicau burung, berarti itu
bunyi melambat melalui udara. Sekarang bagaimana di ruang hampa udara atau di luar atmosfer? Nah, di luar atmosfer tidak ada udara, maka tidak terjadi perambatan dan kita tidak bisa mendengar bunyi. Jadi, apabila ada meteor yang meledak masuk ke permukaan bulan, maka tidak akan terdengar suara sama sekali. Kemudian cepat lambat bunyi. Jadi bunyi itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda tergantung zatnya atau mediumnya dan juga dipengaruhi suhunya. Jadi antara suhu 0 derajat itu dingin ya. Nah, dan suhu misalkan 50 derajat itu panas. Jadi nanti terpengaruhi juga oleh suhu. Ini ada data, silakan diperhatikan. Jika merambat melalui udara pada suhu 0, kecepatannya atau cepat lambatnya 331. Kemudian kalau melalui zat cair 1284, kemudian melalui benda padat atau baja 5060. Dari data diketahui bahwa udara melambat paling lambat di udara dan paling cepat di benda padat atau baja ini ya. Jadi ada baja, ada kayu. Nah, nanti yang lebih cepat adalah baja. Jadi baja dan kayu lebih cepat baja untuk merambatkan bunyi karena susunan partikelnya lebih rapat baja. Kemudian sifat bunyi yang lain, tadi ada sifat bunyi satu ya, tadi berambat melalui media, yang kedua pemantulan. Jadi bunyi itu dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika bunyi mengenai permukaan yang keras. Nah, pemantulan bunyi contohnya seperti ini. Jadi saat ada sumber bunyi, nanti maka bunyinya akan dipantulkan jika mengenai dinding. Nah, nanti akan terdengar oleh telinga kita. Jadi jenis bunyi pantul ada dua, ada gema. Jadi gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli selesai. Jadi contohnya misalkan kamu manggil nama temanmu. Misalkan nama temanmu adalah Amir, maka kamu saat manggil Amir, nanti ada seperti yang menyahut. Padahal itu bukan orang yang menyahut, tapi itu bunyi pantulnya. Nanti ada terjadi Amir, Amir, Amir. Nah, itu berarti bunyi pantul gema. Nah, gema di sini terjadi jika dinding pantulnya jauh. Kemudian pemantulan yang kedua kita sebut gaung atau keredam. Jadi bunyi pantulnya itu hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Terjadi jika jarak dinding pantulnya dekat. Kemudian tadi bunyi dapat dipantulkan. Sifat bunyi yang ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, bunyi dapat diserap jika permukaan bidang pantulnya lunak. Jadi ada banyak rongganya. Nah, contohnya yang banyak rongganya itu contohnya adalah kayu, gabus, kain. Nah, kalian kalau ke tempat studio musik itu maka tidak akan terdengar bunyi keras dari luar studio karena di dalam studio itu dilengkapi dengan benda-benda yang lunak. Ya, maaf, dengan benda-benda yang lunak. Jadi benda-benda lunak itu misalkan gabus atau styrofoam atau kasur itu nanti akan menyerap bunyi. Kalau di ruangan kosong atau rumah baru, suaramu akan terdengar. Nah, terdengar keras karena tidak ada yang menyerap bunyi. Jadi dindingnya keras. Kemudian belajar kembali tentang frekuensi tadi ya. Jadi bunyi itu ada dibagi menjadi 3 frekuensi. Frekuensi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik, bunyi yang getarannya kurang dari 20 Hz. Bunyi audiosonik, bunyi yang getarannya 20 sampai 20.000 Hz. Kalau ultrasonik, getarannya lebih dari 20.000 Hz. Untuk hewan yang bisa mendengar infrasonik, itu hewan-hewan melata, kemudian serangga. Ini contohnya jangkrik, bunyi infrasonik. Nah, anjing juga bunyi infrasonik. Kemudian untuk bunyi ultrasonik dapat didengar oleh kelelawar. Nah, kelelawar itu menggunakan bunyi ultrasonik untuk mencari makan atau untuk menentukan lokasi tempatnya. Jadi dia tidak akan menabrak walaupun keadaan gelap gulita karena ada bunyi ultrasonik yang dipancarkan. Kemudian lumba-lumba menggunakan ultrasonik untuk berkomunikasi dengan kawanannya. Kita lanjutkan belajar tentang indera pendengaran atau telinga. Jadi perhatikan di sini ada gambar bagian telinga. Nanti tolong dibuka di bukumu, sudah ada gambar telinga.
telinga manusia dibedakan menjadi 3 bagian, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari gendang telinga, bagian luar terdiri dari daun telinga atau cuping telinga, kemudian saluran telinga, dan lubang telinga, ini bagian luar. Kemudian bagian tengah ada gendang telinga, tulang pendengaran, kemudian dan saluran Eustachius. Kemudian bagian dalam ada 3 saluran setengah lingkaran, ada rumah siput atau koklea, dan syaraf pendengaran. Sekarang kita perhatikan, jika ada bunyi, maka bunyi itu akan merambat masuk ke dalam telinga, menggetarkan gendang telinga bergetar, kemudian akan menggetarkan tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ini tulang-tulang pendengaran kita. Jadi tulang ini tulang terkecil pada tubuh kita ya. Kemudian tadi sudah ya, dari bunyinya menggetarkan gendang telinga, mengenai tulang-tulang pendengaran juga ikut bergetar, getarannya merambat masuk menuju rumah siput. Di dalam rumah siput ada cairan. Nah, getarannya nanti akan tersalurkan ke syaraf pendengaran, dilanjutkan ke otak. Akhirnya kita bisa mendengar bunyi. Bagaimana dengan di sini ada 3 saluran, ini tidak dipakai untuk mendengar, tapi dipakai sebagai untuk alat keseimbangan. Kemudian Eustachius di sini juga tidak untuk mendengar, tapi dia untuk mengatur tekanan udara. Jadi ini bisa kalian rasakan saat kalian berada di pegunungan. Nah, tekanan udaranya berbeda dengan awal saat kita ada di dataran rendah, maka nanti kita harus menyeimbangkan tekanan udara dengan cara kita menguap atau menelan ludah. Maka suara kita nanti akan sama kembali seperti awal. Untuk materi cukup sampai di sini, nanti kalian ulangi lagi, dibaca di rumah bukunya, ditandai hal-hal yang penting, digarisbawahi. Mohon nanti jika tidak tahu minta orang tua, kakakmu, atau siapapun yang bisa menjelaskan lebih rinci. Untuk latihan soal, ada 5 soal. Silakan dijawab, diupload nanti pada link yang ada di sini. Maaf untuk segala kekurangan saya. Terima kasih. Tetap jaga prokes 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.